Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-290. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-290 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham PESAP, Same, Bumi, MTPS, BHIT, dan saham MNCN. Kita langsung saja ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-290 hari ini adalah saham PESAP, di mana saham PESAP ditutup minus 0,57% di harga 176, di mana PESAP sendiri di perdagangan hari ini bergerak dari range 175 sampai dengan 178, di mana hari ini turnover atau total transaksinya adalah senilai 912 juta, di mana ditransaksikan sebanyak 448 kali, di mana PESAP ini previous close-nya di 177, low di 175, dan sempat high di 178. Nah, di level ini pun, sempat di level high di 178 pun, dia masih belum bisa naik atau melewati level PBL, level resisten terkuat saat ini di 180. Dan ini menjadi masih sebuah tanda bahwa kita mesti wait and see lebih dulu. Kalau saya pribadi akan mulai masuk lagi, akan mulai membeli emiten ini kalau misalkan dia bisa naik, dia bisa breakout lagi di atas 180. Selama dia masih belum bisa naik di atas 180, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk emiten ini. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan breakout dulu di 180, itu jauh lebih menarik. Selama dia masih berada di bawah level 180, ya mending kita wait and see terlebih dahulu sambil kita menunggu the next supportnya, support terkuatnya adjustment PBL. Nah, disitulah baru bisa kita pertimbangkan untuk merubah skenario kita untuk bisa ambil. Tapi kalau di posisi saat ini, di chart saat ini, yang teman-teman bisa lihat bahwa level PBL saat ini di 180, sehingga teman-teman lebih disarankan untuk wait and see terlebih dahulu, apalagi level 175 ini adalah low 40 hari harga terendah, dan jaraknya itu sudah dekat sekali dengan harga penutupan. Jadi kalau jebol lagi di bawah 175, ya jelas akan mengalami penurunan yang lebih dalam. Tapi kalau dia bisa naik di atas 180, silakan pertimbangkan beli di 180, 182. Batasi cut loss di 175, 176. Target kenaikan adalah menuju ke 199 sampai dengan menuju 40 hari harga tertinggi di harga 216. Selanjutnya kita punya saham Same, di mana emiten ini ditutup minus 2,35% ya di harga 625, di mana perusahaan ini Sarana Meditama Metropolitan bergerak dengan range terendah di 625, yaitu range penutupan hari ini, dan sempat mengalami tertinggi waktu opening tadi di 645. Di harga saat ini di 625, dia sudah turun di bawah level PBH, dan sampai detik ini level PBL masih belum di-adjust, masih pakai level yang sebelumnya di 500, dan ini membuat kita melihat bahwa ada celah besar sekali ya, yaitu risknya cukup lebar ketimbang target reward ke PBH. Jadi misalkan teman-teman beli di 625, katakan resisten terkuat di 675, maka kita punya hanya 50 poin untuk mencapai PBH. Tapi kalau ternyata dia turun, maka ada space yang cukup besar bahkan sampai menuju ke support PBL, support terkuat di mana? Di harga 500, dan itu jaraknya 125 poin. Teman-teman mengorbankan hanya mendapatkan 50, tapi harus menanggung 125. Nah, ini yang saya pribadi tidak akan mau memilih ya. Jadi saya pribadi akan menunggu antara dia breakout dulu di 675 atau menunggu dia lebih dekat dengan area 500. Jadi opsi itu bisa teman-teman pakai antara menunggu breakout atau menunggu di dekat area support. Kalau menunggu breakout, maka silakan buy 675, 680, batasi cut loss kurang lebih di 650, 660. Target kenaikan adalah menuju ke 800. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa breakout di resisten, maka silakan tunggu di 500 sampai dengan 520. Batasi cut loss kurang lebih di 480, 490. Ya, dengan target kenaikan adalah menuju ke 675 sampai dengan 690.
Selanjutnya kita punya saham Bumi, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 60 dengan level PBL di 57, level resisten PBA di 64. Pergerakannya masih sideways begitu-gitu saja selama 40 hari kebelakangan. Pergerakannya paling mentok ya 57, 64, 57, 64 dan dia bermain terus di situ dan kita tidak tahu ya seperti apa skenario-nya, tapi ya ini ada tapinya. Harga batu bara itu di luar ekspektasi ya. Kita dari awal tahun kita sudah bilang bahwa dia sampai ke $100 saja itu sudah luar biasa, bertahan di atas $70 saja sudah luar biasa, tapi dia sempat $130-an. Ini akan tercermin nanti di laporan keuangan mungkin tahun depan. Dan itu pasti akan merubah sekali, pendapatan Bumi pasti akan melonjak drastis. Dan tentu pasti membuat harga sahamnya bisa terbang lebih tinggi. Dan kalau teman-teman pakai teknikal ya jelas 57 di bawah itu kita cut loss, mungkin cut lossnya 55. Kalau mau ambil mungkin 57 sampai dengan 58 bisa lebih bagus. Target kenaikan ke 64, 69. Ya ingat batasan cut loss adalah di 55 ya. Bisa pakai itu sebagai level cut loss. Selanjutnya kita punya saham MTPS, di mana saham ini tutup stagnan di harga 128. Di mana kalau teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini MTPS dibuka dengan harga 130, kemudian mengalami pergerakan sideways dan akhirnya turun ke 125. Setelah turun 125 dia mulai sideways lagi dan menjelang opening sesi kedua dia langsung tiba-tiba terbang, ditarik sampai 140 dan itu berhasil melewati PBL, resisten terkuat saat ini. Namun sayang sekali ya, kenaikan itu tidak didukung oleh volume yang cukup bagus yang bisa bertahan sehingga harganya kembali merosot dan ditutup kembali di 128. Dan menurut saya pribadi ini sudah menjadi satu level yang cukup menarik ya. Dia sudah mencoba berkali-kali. Kalau kita lihat dari history ya, katanya history bisa terjadi kembali. Di sini dia juga sempat turun di bawah PBL, sempat menguji naik lagi, sempat menguji lagi, sempat menguji lagi, sempat menguji dan pada akhirnya beneran dia bisa terbang. Nah, semoga kita harapkan bahwa MTPS ini bisa naik lagi di atas 136. Minimal mungkin di hari Senin nanti dia closing di 133, di 134. Itu sudah bagus, sudah menunjukkan tren atau tanda bahwa beneran ini emitennya mau naik ya. Tapi kalau dia ditutup di bawah 128 lagi ya jelas bahwa itu downtrend parah dan tentu kita tidak boleh masuk. Kita hanya akan buy ketika dia bisa breakout bertahan di atas 136. Jadi kalau misalnya breakout silakan buy 136, 138, batasi cut loss kurang lebih di 130, 132. Target kenaikan adalah menuju ke 214 ya, itu target jauh sekali. Kalau target dekat ya 140, itu ada gold line juga, tapi kalau target jauh adalah sampai ke 214 bahkan sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 280-an ya. Jadi kalau selama dia masih belum breakout, selama dia masih belum bisa melewati PBL di 136 ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya emiten BHIT, MNC Investama, di mana emiten ini tadi saya juga sempat copet ya, tektok beli di 84, kemudian jual di 87 ya, walaupun dia sempat ke 89 hari ini. Tapi bagi saya itu sudah satu hal yang bagus. Karena apa? Kenapa saya ambil? Karena dia dekat dengan PBL ya. Saya berani ambil tadi karena dia dekat dengan PBL. Kalau teman-teman ingat bahwa ketika dia masih di opening ya, dia sempat 84 namun dia longsor ke 82, namun dia naik lagi ke 87, namun menjelang jam closing sesi pertama itu dia sempat turun dulu ke 83. Saya tidak beli, tapi ketika saya lihat dia bisa naik lagi, bisa melewati lagi 84, maka saya langsung HK di 84 dan saya langsung pasang sell di 87 di level yang pernah dia lewati tadi pagi ya, dengan harapan bahwa kalau itu dia sentuh ya kita minimal bisa dapat lumayan beberapa tick. Tapi kan kalau kita ambil dengan modal yang besar ya, misalkan 1, 2, 3 tick itu pasti dapatnya juga besar ya. Tapi karena kita punya perhitungan ya, dekat dengan PBL dan closingnya hari ini itu perfect sekali, 1,19% naik, closing di 85, closing masih bertahan di atas PBL. Dan ini menurut saya pribadi menarik ya.
Selama dia masih bisa kuat dan bertahan di 84, silakan buy. 8486, batasi cut loss kurang lebih di 8283. Target kenaikan pertama ke 89, target jauh adalah menuju ke 143. Itu targetnya cukup jauh sekali ya. Target jauhnya ke 143. Tapi ketika dia tidak mampu bertahan di 84, jebol di bawah 84, kita wait and see. Kalau kita terlanjur beli, kita cut loss ya, 82, 83. Atau bisa atur sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Tetapi kalau misalkan ternyata dia opening dibanting di bawah 84, kita tidak ambil. Tapi ketika setelah itu dia bisa naik lagi, breakout, ya sudah, kita re-entry kembali dengan skenario atau trading plan yang sama. Jadi sekali lagi, BHIT selama dia masih bisa kuat dan bertahan di 84, silakan buy 84 sampai 86. Batasi cut loss kurang lebih di 82, 83. Target kenaikan adalah menuju ke 89 sebagai target 1, dan target jauhnya adalah menuju ke 143. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-290 hari ini adalah saham MNCN, Media Nusantara Citra Tbk, di mana emiten ini ditutup naik 1,09% di harga 920, membentuk candle seperti doji, di mana di perdagangan hari ini MNCN open di 920, kemudian mengalami kenaikan terus, namun sempat turun di 905. Kemudian menjelang sesi 1 dia sempat bertengger di 930, naiknya cukup luar biasa. Dan sayang sekali menjelang penutupan dia akhirnya bisa bertahan cuma naik 2 tick, yaitu di harga 920. Namun di level saat ini indikator masih menunjukkan resikonya rendah karena dia masih dekat dengan level PBL di 905. Jadi selama dia masih bertahan di 905, maka ini menarik untuk teman-teman bisa miliki atau bisa koleksi emiten ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, pertama pastikan dulu dia bisa kuat dan bertahan di 905. Kalau syarat itu terpenuhi, silakan buy 905 sampai dengan 915 dengan target kenaikan adalah menuju ke 1035 sampai dengan 1065, dan batasi cut loss kurang lebih di 890 sampai dengan 895. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-290 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.